Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Abdul Manap. Kode sahamnya PSKT, nama perusahaannya yaitu PT Red Planet Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya PSKT. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, selama setahun terakhir perusahaan ini pernah menyentuh ke harga Rp130 per lembar. Kemudian terendahnya di harga Rp50 per lembar. Perusahaan ini juga perusahaan yang baru bangun tidur dari tidur panjangnya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara ciri-cirinya, perusahaan ini akan kembali tidur, seperti itu. Oke, kita cek dulu apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir dari tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 20 Juni 2022, seperti itu. Oke, kita buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya kita ganti kode sahamnya PSKT. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 09/05/2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Red Planet Indonesia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan ini selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan aksi normal distribusi. Di sini mereka distribusi, kemudian di sini akumulasi lagi, naik harganya di markup, kemudian mereka distribusi lagi, setelah di sini mulai akumulasi lagi sedikit, kemudian nanti distribusi lagi. Nah, ini potensinya harga sahamnya akan turun mentok di 50 kembali, seperti itu. Jadi, kalau yang nyangkut ya mau tidak mau harus sabar ya, beli average kembali di harga 50 nanti dengan kesabaran yang panjang, seperti itu. Nah, oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan ini 99,9% atau kalau kita bulatkan 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, yang menarik adalah ternyata kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar sekali, yaitu 80,2%. Jadi ternyata mereka menguasai supply. Nah, kalau bagi Anda yang nyangkut di sini sebaiknya jangan khawatir. Karena investor besarnya pun uangnya di sini tertanam dalam jumlah besar dalam bentuk saham. Jadi nggak mungkin harga sahamnya nggak akan naik, pasti akan naik lagi, seperti itu. Cuman memang butuh kesabaran panjang. Kalau ditanya kapan itu akan naik, saya juga tidak tahu, seperti itu. Karena saya bukan investor besarnya. Kalau saya investor besarnya, maka saya akan memborong kembali, saya bisa tahu, seperti itu. Jadi tinggal borong kanan, naik harganya. Setelah itu jualan lagi, seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan retail di sini termasuk kecil, yaitu sebesar 12,5%. Seperti itu. Jadi kalau yang nyangkut ya, misalkan Pak Abdul Manap ini nyangkut gitu ya, sebaiknya ya average kembali di harga 50 dengan kepanjangan sabar, seperti itu. Jangan panjang sabar atau sultan panjang sabar gitu. Harus panjang sabarnya supaya bisa ketika harganya naik kembali ke 100 baru jualan lagi, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Abdul Manap. Sekali lagi,
Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.